Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita sama-sama bertemu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'ahum, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Anandaku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasa hari ini? Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan ini, merupakan sebuah momen untuk memperbanyak ibadah mulai dari sebelum matahari terbit hingga terbenam, maupun setelahnya. Kesehatan tubuh selama berpuasa sebulan penuh harus lebih dijaga agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Anandaku sekalian, berpuasa bukan hanya tentang masalah menahan lapar dan haus, tetapi berpuasa di bulan suci Ramadan memiliki sejumlah aturan. Nah, aturan seperti apakah itu? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang do's and don'ts yang dapat mengurangi pahala dan membatalkan puasa. Silakan Ananda memperbaiki posisi duduk dan menyimak video ini hingga akhir. Semoga dengan menonton video ini, setiap napas dan langkah kita selama berpuasa di bulan suci Ramadan bertabur berkah serta tertampung dalam sebuah tempat yang indah, yaitu bejana surga. Selamat menikmati. Halo Anandaku semuanya, ketemu lagi bersama Ustazah Lulu. Ya, kali ini Ustazah akan menjelaskan dan membahas tentang apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga dapat mengurangi pahala dan membatalkan puasa bila dikaitkan pada mata pelajaran IPA. Nah, kewajiban berpuasa bagi umat Islam sudah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan hal-hal apa sih yang boleh dilakukan dalam berpuasa di bulan suci Ramadan bila dikaitkan pada mata pelajaran IPA. Yang pertama Ustazah mau bahas mengenai mengaji. Ya, jadi mengaji itu sangat dianjurkan untuk anandaku semuanya. Ya, seseorang yang rutin dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa yang membaca satu huruf saja, ya satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jika dikaitkan pada pelajaran IPA, pada materi upaya menjaga kesehatan tubuh pada manusia, nah disinilah kemudian Al-Quran menawarkan solusi untuk aspek kesehatan tersebut. Nah, membaca dapat menenteramkan jiwa, merangsang pengaktifan sekaligus pengendalian saraf otonom kita, kemudian membangkitkan sistem imun yang melemah dan beragam manfaat kesehatan lain. Masya Allah, jadi sangat luar biasa. Yang kedua, ya berolahraga. Jadi, umat muslim diwajibkan untuk melakukan puasa setiap bulan Ramadan. Selain itu, puasa kerap dilakukan orang dengan berbagai faktor, misalnya untuk kesehatan. Nah, saat menjalani puasa, ya tubuh tidak mendapatkan suplai makanan dan minuman dari luar. Meskipun tidak mendapatkan suplai makanan dan suplai minuman, bukan berarti Anandaku menjadi tidak aktif dan tidak boleh berolahraga ya, tetap boleh berolahraga. Diterangkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Ya, dan pada keduanya ada kebaikan seperti hadis riwayat Muslim. Olehnya itu, Anandaku sekalian, fungsi olahraga itu adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Fisik yang sehat adalah anugerah yang tidak terkira dari Sang Khalik. Ya, menjaga tubuh agar tetap bugar, tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa, salah satunya yaitu dengan berolahraga. Aliran darah menjadi lancar dan metabolisme tubuh menjadi seimbang. Nah, jika dikaitkan pada pelajaran IPA, pada materi upaya menjaga kesehatan sistem gerak, faktanya manusia tetap butuh yang namanya berolahraga ya, Anandaku sekalian. Meskipun saat ini kita berada di tengah-tengah bulan puasa dan sedang berpuasa loh, tapi tubuh kita tetap harus berolahraga. Bedanya, ya intensitas aktivitas olahraga itulah yang harus disesuaikan agar tidak membuat tubuh kita ini terlalu lemah atau mengeluarkan keringat berlebih. Apa saja sih manfaat berkeringat dan olahraga ringan saat berpuasa? Nah, Ustazah akan sebutkan. Yang pertama, memperlancar metabolisme tubuh. Ya, metabolisme manusia akan bekerja maksimal apabila tubuh sering bergerak. Ya, jadi ketika Anandaku sering berolahraga, itu secara tidak langsung memperlancar metabolisme tubuhnya kita. Kemudian yang kedua, ya, menjaga berat badan. Nah, pernahkah Anandaku semua bertanya-tanya mengapa saat puasa berat badan yang justrunya semakin harusnya semakin berkurang malah semakin mudah untuk bertambah? Nah, meski sekilas waktu dan rutinitas makan kita berkurang, banyak orang memang justru bertambah gemuk selama di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena kebiasaan makan pada saat buka puasa dan pada saat sahur dalam jumlah yang sangat banyak. Akibatnya lemak akan menumpuk dan berat badannya semakin meningkat. Nah, karena itulah terkadang orang ketika berpuasa badannya jadi semakin gemuk. Kemudian yang ketiga, menjaga tubuh tetap segar dan prima. Jadi berpuasa bukan jadi alasan loh untuk Anandaku semua untuk tampak lesu dan lemas sepanjang hari. No. Ya, agar tubuh tetap segar dan fit, ya, itu sebenarnya Anandaku membutuhkan aktivitas olahraga ringan. Karena salah satu manfaat berkeringat adalah keluarnya hormon endorfin yang dapat memicu rasa bahagia dan
bersemangat. Jadi ketika anandaku hanya tidur berbaring di rumah, nah itu malah akan memperlama atau membuat tubuh kita semakin merasakan kelelahan. Seperti itu, ya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita semua harus tahu beberapa hal yang dapat menghilangkan pahala berpuasa. Jika hal itu terjadi, maka dalam puasanya hanya akan mendapatkan haus dan lapar semata-mata saja. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan seperti ini, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapat balasan kecuali lapar dan haus. Selain terdapat ketentuan yang bisa membatalkan puasa dan tindakan yang diharamkan, ada pula hal-hal lain yang harus kita hindari karena dapat mengurangi nilai ibadah puasa Ramadan kita. Nah, seperti apa? Ustaz akan paparkan kembali. Oleh karena itu, ya, anandaku sekalian untuk hendaknya menjalankan ibadah puasa kita ini dengan penuh kehati-hatian, penuh tanggung jawab, serta dibarengi dengan rasa ikhlas jauh di dalam hati kita ketika melaksanakan puasa Ramadan agar bisa meraih kesempurnaan pahala puasa dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau yang tadi Ustazah sudah menjelaskan hal-hal apa yang boleh kita lakukan sehingga mendapatkan pahala ketika kita berpuasa. Nah, sekarang Ustazah akan memaparkan hal-hal apa sih yang harus kita hindari karena dapat mengurangi pahala puasa kita. Ya, yang pertama, mengeluh lapar dan haus. Aduh, mungkin anandaku sering melakukan seperti ini meski dalam kategori hanya sebatas bercanda. Tapi tahukah anak-anakku bahwa mengeluh lapar dan haus seperti itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, ada juga tidur berlebihan dapat mengurangi pahala puasa kita. Nah, berpuasa jangan menjadi alasan bagi umat muslim untuk terganggu pekerjaan ataupun waktu istirahatnya. Beberapa orang memanfaatkan puasa untuk tidak bekerja, kurang produktif, dan hanya tidur-tiduran saja dengan dalih lemas. Iya, jadi Ustazah harapkan ketika anandaku semuanya sedang berpuasa, tidur itu merupakan suatu kebutuhan, tapi ketika tidurnya lama dan sangat mengganggu segala aktivitasnya, Ustazah harapkan untuk tetap mengatur jadwal tidurnya ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga, bermedia sosial atau bermain game. Ya, membuang-buang waktu dengan keasyikan bermain game, mendengarkan musik, dan bermedia sosial bisa mengurangi pahala puasa. Ya, merujuk pada bukunya Fiqhu Al-Lahwi Al-Tarwih mengatakan hukum main game online saat puasa di bulan Ramadan pada dasarnya boleh-boleh saja. Namun, ya akan menjadi buruk ketika seseorang yang bermain game online terhanyut hingga melalaikan kewajibannya seperti menunda sholat meskipun sudah waktunya atau hanya bermalas-malasan. Ya, kemudian yang keempat, makan berlebihan saat sahur dan berbuka puasa. Puasa juga melatih kita mengontrol diri dan mendisiplinkan tubuh dari segala makanan atau minuman yang dikonsumsi. Sebab mengkonsumsi makanan yang berlebihan hanya akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Jadi meski sepanjang hari anandaku menahan lapar, jangan balas dendam saat berbuka atau sahur. Jadi tetap anandaku makan seperti biasa dengan jumlah yang sedang. Karena selain itu, makanlah makanan yang bergizi, bukan makanan cepat saji dan tinggi kalori. Karena kita mesti memanfaatkan momen Ramadan ini dengan memasak makanan yang sehat, 5 sempurna. Oke, jadi itulah tadi penjelasan singkat dari Ustazah apa sih yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan yang dapat mengurangi pahala puasa Ramadan kita.
yang terkait dengan materi IPA. Sekian dari Ustazah Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ustazah Dwi. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang hal-hal apa yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa kita. Alhamdulillah, di bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah memberikan semua keberkahan di dalamnya. Segala aktivitas yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, agar aktivitas kita di setiap harinya selama bulan Ramadan tidak mengurangi pahala kita dan tidak membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, Ustazah akan mengaitkan materi pembelajaran SBK dengan tema hal-hal yang dapat mengurangi pahala dan membatalkan puasa. Kita ketahui bahwa mata pelajaran SBK yang terdiri dari berbagai macam kreativitas atau ide. Oleh karena itu, agar aktivitas kita selama Ramadan tidak mengurangi pahala dan membatalkan puasa kita, sebaiknya Ananda semua dapat mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, kita ketahui bahwa pembelajaran SBK mengajarkan kita untuk bisa berpikir kreatif, di mana materi pembelajaran kita menuntut kita untuk berkreasi. Oleh karena itu, dalam keadaan puasa, selain kegiatan-kegiatan ibadah yang kita laksanakan, baik itu sholat, mengaji, zikir, kita juga dapat mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya, ya. Seperti yang Ustazah pernah ajarkan baik di kelas 7, kelas 8, kelas 10, bahkan kelas 11, di mana pembelajaran kita berkaitan dengan seni rupa yang dapat dilihat oleh semua orang. Jadi, salah satu contoh yang Ustazah bisa berikan, yang pertama itu Ananda boleh nanti dalam mengisi kekosongan waktunya bisa membuat kerajinan dari bahan bekas, kemudian membuat desain poster yang berisikan motivasi atau kalimat-kalimat yang bernuansa Islam, ya, di selama bulan Ramadan, sehingga ketika Ananda menampilkan di status WA atau Instagram, orang lebih bisa termotivasi dengan kalimat-kalimat tersebut. Nah, selain itu, Ananda juga bisa membuat kerajinan tangan, ya, dari berbagai bahan yang ada di rumah selama Ramadan, ya. Apa-apa yang ibunya beli, bahan-bahan makanan yang kemasannya itu bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Nah, dari kerajinan itu nanti bisa kita jadikan hadiah atau kado spesial buat keluarga, teman, atau kerabat dekat kita, ya. Jadi Ananda semua, ini materi terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita atau mengurangi puasa kita ini bisa kita antisipasi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa menghasilkan karya kita ke depannya. Mungkin cukup sekian apa yang Ustazah bisa sampaikan. Semangat dan selamat berkreativitas. Baik, Ananda yang solih dan solihah. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai apa-apa yang mengurangi pahala puasa kita, apa-apa yang membatalkan puasa kita, dan apa-apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita sedang berpuasa Ramadan. Adapun salah satu hal yang membatalkan puasa kita, Ananda yang solih dan solihah, adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, jadi ketika kita sedang berpuasa Ramadan dan melakukan dengan sengaja perbuatan makan dan minum, maka secara otomatis akan membatalkan puasa Ramadan yang kita lakukan. Kemudian Ananda yang solih dan solihah, salah satu yang mengurangi pahala puasa kita yaitu berkata dusta.
berkata dusta adalah salah satu yang sangat bisa mengurangi pahala puasa kita. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lahu lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah bersabda, Ananda yang soleh dan solihah, bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bahkan mengamalkan kata dusta tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membutuhkan daripada rasa haus dan lapar yang ia tahan. Kemudian Ananda yang soleh dan solehah, salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita berpuasa Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena sejatinya ketika kita membaca Al-Quran, Ananda yang soleh dan solehah, maka satu huruf yang kita baca daripada Al-Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan di satu hadis yang lain dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Di satu hadis yang lain bahwa dia dilipat gandakan menjadi beribu-ribu kebaikan liman yasha, bagi Allah yang kehendaki. Baik, Ananda yang soleh dan solehah, sekian dari apa yang bisa kita dengarkan, apa yang bisa Ustadz dan Ustazah berikan kepada Ananda yang soleh dan solehah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan Ustazah, bisa bermanfaat untuk Ananda semua, dan bermanfaat untuk umat Islam secara keseluruhan. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan bisa berbuah kebaikan, bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.